Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariska Maulani, NPM 234111008 dari kelas manajemen 23B. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi ilmu ekonomi makro tentang inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menyebabkan terjadi inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Umumnya, inflasi adalah kondisi kenaikan barang dan jasa yang diukur selama 1 tahun oleh lembaga statistik negara di Indonesia. Peran ini dipegang oleh Badan Pusat Statistik BPS. BPS bertugas untuk melakukan survei guna mengumpulkan data dari harga berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili kebutuhan konsumsi masyarakat. Data yang didapatkan tersebut nantinya dibanding dengan harga-harga sekarang dengan periode sebelumnya untuk mengukur tingkat inflasi. Selanjutnya yaitu ada penyebab inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya, fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang turun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi yang dikategorikan berdasarkan sumber, penyebab, dan dampaknya. Yang pertama ada berdasarkan sumbernya. Jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya yang perlu kalian ketahui itu ada yang pertama inflasi dari dalam negeri. Inflasi bisa terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat barang dan jasa meningkat. Yang kedua, inflasi dari luar negeri. Kenaikan harga barang-barang impor atau dari luar negeri dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi berdasarkan penyebab. Yang pertama ada demand pull inflation. Inflasi bisa terjadi karena permintaan barang dan jasa di pasar yang mengalami peningkatan namun produsen tidak bisa mencukupinya. Yang kedua ada cost push inflation. Kenaikan biaya produksi yang membuat penawaran barang meningkat dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Yang ketiga ada bottleneck inflation. Jenis inflasi yang disebabkan oleh faktor penawaran dan permintaan barang serta jasa di pasar. Yang selanjutnya ada jenis-jenis inflasi berdasarkan dampaknya. Yang pertama ada inflasi ringan. Jenis-jenis inflasi yang masih bisa dikendalikan dan tidak begitu mengganggu perekonomian negara. Situasi ini ditandai dengan kenaikan harga barang dan jasa di bawah 10% per tahun dan masih bisa dikendalikan. Yang kedua yaitu inflasi sedang. Pada level sedang, dampak inflasi dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan tetap, namun inflasi sedang masih belum membahayakan perekonomian negara. Dalam hal ini, kenaikan harga barang dan jasa di pasar berada pada kisaran 10% hingga 30% per tahun. Yang ketiga itu adalah inflasi berat. Inflasi berat berdampak besar pada kestabilan perekonomian negara. Ketika situasi ini terjadi, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan barang daripada menabung. Bunga tabungan akan menurun ketika terjadi inflasi. Kenaikan harga disebabkan oleh inflasi berada pada kisaran 30% hingga 100% per tahun. Yang keempat ada inflasi sangat berat. Inflasi pada kisaran 100% ke atas per tahun dapat menghancurkan perekonomian suatu negara. Jenis inflasi ini sulit dikendalikan sekalipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moneter ataupun fiskal. Pengukuran tingkat inflasi. Di Indonesia, pengukuran tingkat inflasi adalah hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan indikator atau indeks harga konsumen. Pengukuran dengan IHK didasarkan pada 11 kelompok pengeluaran, yaitu yang pertama kelompok makanan, minuman,
keempat, kelompok